Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan nama saya Christian Marcel Saputra. Nama saya Muhammad Nabil Safgafa. Dan pagi hari ini kita akan membacakan jawaban LKPD, yaitu anestesi jawaban dari LKPD tentang energi dan perubahannya. Oke, jadi soal yang pertama adalah sebagai berikut. Apa yang kalian ketahui tentang jenis bahan bakar kendaraan dan bagaimana perbandingan antara keduanya? Jadi berdasarkan gambar yang ada dua jenis kendaraan yang menggunakan bahan bakar berbeda. Yang pertama adalah kendaraan berbahan bakar fosil atau BBM, dan yang kedua adalah kendaraan listrik. Perbandingannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa kendaraan yang berbahan bakar BBM akan menghasilkan emisi gas yang lebih berkontribusi pada polusi udara. Sedangkan kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang saat digunakan dan lebih ramah lingkungan. Yang perbedaan kedua adalah bahwa kendaraan berbahan bakar fosil adalah menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti bensin atau solar. Sedangkan kendaraan listrik menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui dan biasanya berasal dari energi terbarukan seperti tenaga surya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah tentang perawatan. Kendaraan yang berbahan bakar fosil biasanya memiliki perawahan kendaraan yang lebih konvensional dan lebih mahal karena melibatkan mesin dalam pembakaran internal. Sedangkan untuk kendaraan listrik biasanya lebih hemat biaya operasional dan perawatannya lebih mudah ketimbang kendaraan berbahan bakar fosil. Oke, lanjut soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 adalah apakah kamu pernah berkeringat? Apa yang kamu rasakan ketika sedang berkeringat? Kemudian di soal tersebut kita disuruh menyimak video yang dimana isi videonya adalah video animasi kartun dari Fulos yang berisi orang lari kemudian kecapean. Oke, kembali ke soal dan jawabannya. Jadi, apakah kamu pernah berkeringat? Jawabannya tentu iya. Berkeringat adalah reaksi alami tubuh saat mengatur suhu, termasuk ketika suhu tubuh meningkat. Ketika seorang berkeringat, biasanya akan merasakan sensasi basah pada kulit dan mungkin merasa sedikit lebih dingin saat keringat menguap. Sensasi lain bisa berupa seperti sedikit munculnya rasa tidak kenyamanan jika keringat terlalu banyak, atau rasa segar setelahnya ketika tubuh sudah berhasil mendingin. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu sebutkan dan jelaskan sumber energi yang tidak terbarukan yang ada dan biasanya digunakan oleh manusia hingga saat ini. Jadi, sumber energi yang tidak terbarukan adalah energi yang terbatas dan tidak dapat diproduksi ulang dengan cepat oleh alam. Beberapa jenis sumber energi tidak terbarukan yang digunakan hingga saat ini adalah seperti minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber utama untuk bahan bakar kendaraan dan industri kimia. Minyak bumi biasanya terbentuk dari organisme laut yang terpendam jutaan laut. Cadangannya pun terbatas. Kemudian sumber energi yang tak terbarukan yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah bahan bakar utama untuk pembangkit listrik. Batu bara memang lebih efisien, namun dapat menghasilkan emisi karbon tinggi yang merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah gas alam. Gas alam biasanya digunakan untuk listrik, pemanas, dan juga di pabrik-pabrik industri. Gas alam memiliki emisi karbon yang lebih rendah dari minyak dan batu bara, namun tetap berkontribusi pada pemanasan global. Dan untuk soal berikutnya adalah sebutkan dan jelaskan sumber energi terbarukan yang ada dan tetap digunakan manusia hingga saat ini. Jadi sumber energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara cepat dan berkelanjutan. Dan berikut adalah contoh jenisnya. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari biasanya dapat dimanfaatkan menggunakan panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Energi yang satu ini sangatlah ramah lingkungan, tetapi kelemahannya adalah bahwa energi matahari masih bergantung pada cuaca dan lokasi. Kemudian energi alternatif kedua adalah energi angin. Energi angin biasanya menggunakan turbin angin untuk menghasilkan listrik dari pergerakan udara bersih, tetapi ketersediaannya tergantung pada angin. Kemudian yang terakhir adalah energi air. Energi air biasanya dihasilkan dari aliran listrik yang memutar turbin di pembangkit listrik. Energi yang satu ini stabil dan andal meski bisa mempengaruhi ekosistem.
Oke, lanjut soal berikutnya. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi terjadi saat satu bentuk energi diubah menjadi bentuk lain yang dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah energi kimia ke panas seperti contohnya adalah pada kompor-kompor gas. Energi kimia dalam gas diubah menjadi panas untuk memasak. Contoh yang lain adalah energi listrik ke cahaya seperti yang terjadi pada lampu. Lampu listrik mengubah energi listrik menjadi cahaya untuk penerangan. Kemudian ada energi listrik ke panas. Contohnya adalah pada setrika dan pemanas air. Energi listrik diubah menjadi panas untuk memanaskan kedua alat tersebut. Kemudian ada contoh lainnya adalah energi listrik ke suara. Contoh paling mudahnya adalah speaker. Speaker mengubah listrik menjadi suara melalui getaran membran. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam biasanya menghasilkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Seperti contohnya adalah pencemaran udara, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. Oke, saya akan membacakan soal dan jawaban soal nomor 5. Mengapa saat ini penggunaan kendaraan bertenaga listrik mulai menjadi tren? Karena penggunaan kendaraan bertenaga listrik memiliki faktor positif diantaranya. Yang pertama, ramah lingkungan. Kendaraan listrik tidak mengeluarkan gas buang berbahaya seperti CO2, sehingga bisa mengurangi polusi udara. Yang kedua, biaya lebih murah. Biaya penggunaan listrik relatif lebih murah dibandingkan kendaraan bensin. Dan kita lanjut soal nomor 6. Bagaimana proses atau alur perubahan energi dari benda-benda berikut? Jelaskan mulai dari sumber energinya. Yang pertama adalah gambar center. Sumber energi baterai. Proses perubahan energi kimia dalam baterai diubah menjadi energi listrik, yang kemudian diubah menjadi energi cahaya dan sedikit energi panas oleh bola lampu di dalam senter. Selanjutnya adalah setrika. Sumber energi setrika adalah listrik. Proses perubahan energi listrik dari sumber listrik, misalnya stop kontak, diubah menjadi energi panas melalui elemen pemanas di dalam setrika. Energi panas ini digunakan untuk menghaluskan pakaian. Selanjutnya speaker. Sumber energi speaker adalah listrik atau baterai. Proses perubahan energi listrik dari baterai atau aliran listrik diubah menjadi energi suara. Energi listrik ini menggerakkan membran speaker yang kemudian menghasilkan gelombang suara yang dapat didengar. Selanjutnya adalah TV LED. Sumber energi TV adalah listrik. Proses perubahan energi listrik dari aliran listrik diubah menjadi energi cahaya melalui LED dan energi suara. Selain itu, sedikit energi panas juga dihasilkan selama operasional TV. Selanjutnya adalah motor. Sumber energi dari motor adalah bahan bakar, bensin atau solar. Proses perubahan energi kimia yang terdapat dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas melalui proses pembakaran dalam mesin. Energi panas ini kemudian diubah menjadi energi kinetik yang menggerakkan motor. Selanjutnya soal nomor 7. Bagaimana alur proses pengolahan energi dalam tubuh manusia? Jelaskan sesuai gambar berikut. Berdasarkan gambar alur proses pengolahan energi dalam tubuh manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, makanan. Makanan yang kita konsumsi mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nutrisi ini merupakan sumber energi bagi tubuh. Selanjutnya, pencernaan. Proses pencernaan terjadi di saluran pencernaan di mana makanan diurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Molekul ini kemudian diserap oleh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya, aktivitas. Energi yang diperoleh dari pencernaan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik seperti berolahraga, berjalan, dan bergerak. Otot menggunakan energi untuk kontraksi sehingga tubuh dapat bergerak. Selanjutnya, suhu panas.
Sebagian energi dari makanan juga diubah menjadi panas untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil sekitar 37 derajat Celcius. Energi panas ini merupakan hasil dari metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Jadi, alur energi dimulai dari makanan yang dicerna dan diubah menjadi energi untuk aktivitas fisik serta untuk mempertahankan suhu tubuh. Kemudian solusi dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas terkait dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan energi yang terbarukan. Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berdampak negatif bagi lingkungan, kita bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, dan juga energi air. Kemudian kedua adalah efisiensi penggunaan energi, menggunakan teknologi yang lebih efisien dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi pemborosan energi. Contohnya adalah menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar biasa, menggunakan setrika listrik dengan pengaturan suhu otomatis untuk mengurangi penggunaan energi berlebih, dan menggunakan motor listrik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Kemudian kita juga dapat memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat. Karena dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghemat energi dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dapat dilakukan melalui kampanye hemat energi dan program-program pelatihan untuk menggunakan peralatan yang lebih efisien. Kemudian yang keempat adalah pengembangan teknologi dengan cara mendorong inovasi dalam teknologi yang dapat mengubah energi secara efisien dan ramah lingkungan, seperti pengembangan baterai penyimpanan energi yang lebih efisien untuk panel surya ataupun motor listrik. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan energi tidak terbarukan serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam penggunaan energi sehari-hari. Kemudian kesimpulan dari semua pembelajaran di atas adalah bahwa perubahan energi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Sumber energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, dan biomasa merupakan alternatif yang ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Pemanfaatan energi yang efisien juga sangat penting untuk berkelanjutan, baik dalam skala rumah tangga maupun industri. Selain itu, pemahaman mengenai alur perubahan energi seperti energi kimia menjadi panas atau listrik membantu kita untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkan energi. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya hemat energi dan inovasi dalam teknologi yang efisien akan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, solusi yang diterapkan berdasarkan pemahaman konsep-konsep perubahan energi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga keberlanjutan energi serta mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Dan ya, jadi cukup sekian jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.